Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Alright. Nah, para dombanya Tuhan perlu perhatikan berita ini. Di New Zealand, kata Mike Connell, ada 3,5 juta penduduknya dan 30 juta domba. Jadi kalau pemilihan umum, yang menang partai domba. Jadi presidennya domba, perdana menterinya domba, menterinya domba, tentaranya domba semua, dan rakyatnya disuruh makan rumput semua. Tapi rupanya tetap manusia yang menang sehingga Mike Connell bisa makan nasi dan steak dan sebagainya. Tidak jadi makan rumput. Nah, domba kata dia di sana itu, memang domba itu ternyata rapuhnya luar biasa. Ketergantungan kepada gembalanya besar sekali. Domba itu kalau kebalik, saudara, itu nggak bisa ngapa-ngapain. Kayak kecoak kebalik begitu. Untuk membalikkan badan aja nggak bisa. Ada domba yang mati garing karena kebalik. Meninggal karena kebalik. Dombanya John. Domba itu rapuh. Nah, musuh domba yang paling berbahaya itu lalat. Kenapa? Dan di sana lalatnya gede-gede. Beelzebulnya banyak, saudara. Anda kan domba. Kalau Anda kebalik, Anda perlu gembala agungmu Yesus. Anda perlu gembala MK. Domba Anda ikut MK, kalau kebalik, atang-atang bisa garing. Anda dan saya perlu orang lain untuk membalikkan kita. Nangkap saudara ya? Itu sudah gitu kodratnya, mau tidak mau. Jadi kalau Anda sering nyendiri-nyendiri itu, kalau sudah kebalik begini, wah repot saudara. Mati atang-atang, itu bahasanya. Nah, mana tadi? Oke. Beelzebul, saudara. Domba itu musuh paling berbahaya itu lalat. Kemana lalat paling suka masuk? Satu di bagian tengkuknya, ada lipatannya itu. Tapi yang paling dia gemari adalah telinga. Nah, domba itu juga punya kelemahan. Ada binatang-binatang tertentu yang kakinya ini bisa berfungsi juga seperti tangan. Anjing misalnya. Kalau ada kutu dia bisa nggaruk kan? Bisa ya. Kucing bisa nggak? Bisa. Apalagi yang bisa? Monyet. Pernah lihat domba garuk-garuk begini? Nggak ada toh. Itu domba, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, lalat itu sukanya di telinganya. Kenapa Pak? Bau sate kambing mungkin di telinganya ya. Nah, ngapain dia masuk ke sana? Nah, dia kerjaannya itu masuk telinga. Zik, telinga. Ketika masuk, ngapain di sana? Bukan santai, karaokean, enggak. Bertelur, ngerti? Dia keluarkan telurnya. Nah, telur dari lalat itu setelah sekian waktu akan menetas. Jadi apa? Larva. Tahu larva? Bahasa Semarangnya apa? Singgat. Wah, itu lebih gila nih sih. Larva. Ada yang pernah lihat larva singgat ya? Anda bisa cari di mana-mana lah. Itu keluar. Dan jumlahnya banyak. Sekali bertelur kan banyak alat itu ya. Itu bisa keluar larvanya, singgatnya. Nah, singgat begitu masuk di telinga domba, itu seperti di gudang makanan. Wah, ini kayak dressing salad. Dalamnya kan, kalau dia mulai makan bagian dari dalam telinganya. Dan singgat begitu atau larva begitu makan, dia mulai masuk. Dan dombanya ngapain? Geleng-geleng tok, saudara. Kayak orang kena ekstasian geleng-geleng begitu. Kan nggak bisa dombanya, duduk dulu korokin dulu kupingnya sendiri. Nggak bisa. Itu domba. Anda kalau mau tahu sengsaranya domba, boleh kita coba. Diikat tanganmu di belakang, ambil bulu satu, dikelik. Setengah jam aja. Bisa mati karena geli, saudara. Meninggal karena geli. Coba bayangin, larva. Dan itu bukan hanya masuk bergerak-gerak, dia makan di dalam. Dia terus masuk, dia makan, dan larvanya terus masuk. Nah, akhirnya itu larva akan nembus sampai kemana? Ke otak. Begitu sampai ke otak domba,
dombanya jadi gila atau tidak waras. Kalau sudah gila, semua ditabrak. Kayak domba edan. Sudah. Kalau dibuka itu sampai ke otaknya, itu ada larvanya. Ngeri nggak saudara? Setan tahu kita adalah domba-dombanya Tuhan. Dia menjadikan dirinya Beelzebul, raja lalat. Dan dia berkata, aku cari telinganya orang Kristen. Coba pegang telingamu. Katakan dalam nama Yesus, semua larva dari Beelzebul keluar. Pegang telinga sebelahmu. Jangan dijewer. Dalam nama Yesus, semua larva Beelzebul keluar. Bagus. Nah, dengan konteks itu, mari kita baca Markus 3 tadi. Makanya hati-hati kalau Anda dengar sesuatu. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah seorang orang banyak berkerumun pula sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka mulai mendengar, ini keluarganya mendengar. Mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan siapa? Beelzebul. Lihat, ini kerjaannya Beelzebul sebetulnya. Mereka mendengar yang tidak benar, lalu mereka berkata, Yesus tidak waras. Padahal yang tidak waras siapa? Nah itu, saudara. Ngerti ya? Beelzebul itu masuk dengan cara mereka mendengar, kalau dibiarkan terus akan membuat orang jadi tidak waras. Orang yang tidak waras akan menganggap orang waras tidak waras. Yang ada cerita, saudara. Nah, ceritain enggak apa-apa. Saya sudah lupa ini true story atau bohong-bohongan saya nggak tahu, tapi ini cerita. Ada seorang guru stres. Tahu guru stres? Bisa ya? Guru kan pahlawan tanpa tanda jasa. Mungkin banyak stres karena kesian, nggak diberi tanda jasa oleh negara, mbok diberilah ya. Bintang kehormatan gitu. Menurut saya baik karena mereka korbannya besar. Ada guru stres, guru laki stres. Dirawat di rumah sakit jiwa. Setelah sekian lama bukannya membaik tambah parah. Dan satu hari dia bisa kabur. Nggak tahu ceritanya gimana, dia bisa beli safari, bisa segala macam. Dan dia masuk ke sebuah sekolah. Dan dia kenalkan dirinya sebagai penilik sekolah. Kepala sekolahnya kan hormat sekali. Nggak tahu ini orang tidak waras, saudara. Lalu kemudian ini guru ini berkata, orang tidak waras berkata, saya mau masuk kelasmu. Saya mau berikan tes berhitung atau matematika kepada anak-anakmu. Saya mau tahu sampai di mana kemampuannya. Oh silakan Pak. Wah, diizinkan masuk di sebuah kelas SD, kumpulkan semua 30 anak. Dan dia memberikan pertanyaan yang sama, setiap anak diberi pertanyaan yang sama. Sederhana. 6 tambah 6 berapa? 12 Pak, bagus. 6 tambah 6 berapa? 12 Pak, bagus. Kepala sekolah mulai mikir, ini orang kok pertanyaannya sama, semua tinggal ngikor kan. 6 tambah 6 berapa? 12, 12, 12, semua 12. Bagus, anak-anak pinter semua, betul 6 tambah 6, 12, semua tepuk tangan, wah. Setelah semua tepuk tangan, ini orang tidak waras ngomong kepada kepala sekolahnya. Muridmu itu tidak waras semua. Aku tanyai 6 tambah 6, 12, aku betulkan mereka seneng. Padahal kan 6 tambah 6 kan 3.000 ya katanya. Loh. Orang yang tidak waras, nganggap orang lain tidak waras, saudara. Saya harap Anda mengerti. Kalau telingamu engkau biarkan untuk Beelzebul masuk dan bertelur, kekristenan kita jadi Kristen yang tidak waras, saudara. Karena engkau biarkan larvanya masuk dan menggerogoti akan pikiran kita. Dan itu hal yang paling berbahaya. Saya berdoa kita jadi orang-orang yang hanya mendengar apa yang Tuhan katakan. Lebih daripada kenyataan katakan. Kenyataan tidak boleh mengubah firman. Firman yang pasti akan mengubah kenyataan kita jadi seperti yang Tuhan katakan. Kalau tidak itu, kurang waras, saudara. Beelzebul yang masuk.
Semua berita yang membuat semangat juangmu patah, saya beritahu Beelzebul. Mereka belum bertempur apa-apa dengan orang Kanaan. Baru lihat, kemudian keluar perkataan, telurnya Beelzebul masuk. Jutaan orang Israel jadi tidak waras semua. Ngamuk, Musa mau dibunuh. Kaleb, Yosua hampir dilempari batu. Bukan tanda tidak waras, saudara. Disuruh ngintai sendiri, kasih laporan, dilempari batu. Kenapa bisa begitu? Beelzebul. Hati-hati dengan apa yang kita dengar. Amen. Nah, sekarang saya akan teruskan. Nah, apa kaitan sebetulnya semuanya ini? Lihat lalu kemudian siapa yang boleh masuk Kanaan. Buka dengan saya Ulangan pasal yang pertama lagi. Saya akan sampai kepada bagian yang terakhir, bagian yang kedua. Dan dengar baik-baik, saya akan sampaikan sesuatu yang akan sangat memberkati hidupmu. Ulangan pasal yang pertama, ayat yang ke-39 dan ayat yang ke-40. Siapa yang akhirnya boleh masuk Kanaan? Tentu orang yang punya daya juang yang tidak patah. Tapi lihat ayat berikut ini. Dan anak-anakmu yang kecil yang kamu katakan akan menjadi rampasan, dan anak-anakmu yang sekarang ini yang, perhatikan, belum mengetahui tentang yang baik dan yang jahat. Anda garis bawahi akan kalimat itu. Yaitu yang belum mengetahui tentang yang baik dan yang jahat. Merekalah yang akan masuk ke sana, dan kepada merekalah aku akan memberikannya, dan merekalah yang akan memilikinya. Tetapi kamu ini, baiklah berangkatlah ke padang gurun, ke arah laut Teberau. Waktu saya baca ayat ini, saudara, saya jadi ingat peristiwa di Kejadian. Ini kan sebetulnya buah dari pohon yang sama, ya, yang Tuhan katakan jangan kamu makan, dan akhirnya dimakan oleh Hawa dan Adam. Dan saya mau ngomong pada saudara ya, ini ayat berbicara terus kepada saya sepanjang tadi malam, saudara. Saya ini dengar terus kayak Tuhan ngomong, lihat lagi ayat ini, tapi saya nggak jelas, saudara. Saya coba ngerti, pahami, nggak ngerti. Sudah, saya yakin Tuhan mau bicara sesuatu. Tadi pagi saya ngobrol dengan Ibu Ruth, saya tanya, Ibu Ruth, mengapa sih kok Tuhan tidak mengizinkan Adam dan Hawa makan buah pohon itu? Ayo, Anda pernah mikir nggak? Supaya iseng, kan banyak orang hanya melihat gini ya, oh mereka berdosa karena apa? Melanggar perintah, nggak boleh dimakan. Cuma pertanyaan begini, kenapa nggak boleh dimakan? Pernah mikir nggak, saudara? Bahwa mereka melanggar, iya, kita tahu di situ. Tapi kejar lagi, kenapa pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu buahnya tidak boleh dimakan? Kenapa tidak boleh dimakan? Ibu Ruth menjelaskan bagus sekali. Dan saya mau coba jelaskan ulang kepada saudara. Mari kita lihat Kejadian pasal yang kedua. Kalau Anda mau masuk Kanaan, amen. Millennium blessing, perhatikan akan firman ini. Kejadian 2 ayat yang ke-9. Lihat apa yang terjadi di sini. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Kita loncat pada ayat yang ke-16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi, 17, pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, kenapa Tuhan tidak mengizinkan mereka makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat? Dan saya yakin itu tadi pewahyuan yang bagus sekali. Ibu Ruth berkata begini, oh buat saya ini kemerdekaan yang luar biasa. Dengar saudara, ini poinnya. Kenapa Allah tidak mau kita makan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat? Sebab pada hari kita makan buah itu, pertama kita melanggar perintahnya, tapi yang kedua, kita punya kemampuan yang tidak semestinya sebetulnya untuk membedakan yang baik dan yang jahat di luar persekutuan dengan Tuhan. Nangkap saudara? Saya mau ulang lagi.
Kalau Anda tahu yang baik dan yang jahat, dengar baik-baik, itu kerugian besar sekali. Karena pada mulanya yang Allah mau adalah begini. Apa yang Dia sampaikan, itu yang kita mengerti. Tapi kalau Anda makan dari buah itu, Anda sendiri sebagai manusia yang berdosa, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Dan ternyata tahu yang baik dan yang jahat tidak membuat kita jadi baik. Ingat ketika orang muda berkata kepada Tuhan Yesus, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat?" Bla 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 bla. Dia berkata, "Mengapa kamu katakan aku baik?" Tidak ada manusia yang baik, hanya Allah yang baik. Jadi pengetahuan tok tentang yang baik dan yang jahat, yang pertama, tidak membuat kita jadi baik. Tapi sebetulnya yang lebih berbahaya adalah pengetahuan seperti itu sebetulnya membuat kita terpisah dari ketergantungan kita kepada Allah. Dari mulanya sebetulnya Allah maunya begini. Kamu nikmati yang aku sampaikan. Aku ngomong apa, kamu lakukan. Aku ngomong apa, kamu lakukan. Waktu mereka makan buah itu, mereka berkata, aku mau seperti Tuhan. Aku tahu sendiri yang baik dan yang jahat. Disitulah muncul self-righteousness. Muncul menghakimi orang lain. Oh ini baik, ini jahat, ini baik, ini jahat. Dari mana Anda tahu ini baik, itu jahat? Wah menurut pertimbangan saya begini. Ini baik, itu jahat. Dan saya berkata itulah cikal bakal kerusakan dunia ini. Yesus, dengerin baik-baik, memberikan dasar berbeda waktu dia hidup. Buka Yohanes pasal yang kelima. Yohanes pasal yang kelima. Lihat pada ayat yang ke-30. Perhatikan, Yesus sebagai manusia yang dipenuhi dengan roh Allah, dia berkata begini. Yohanes 5 ayat yang ke-30. Yohanes 5:30. Dengerin. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi, perhatikan, sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi kalau Tuhan itu menilai orang, bukan karena Dia melihat, oh ini baik, ini buruk. Dia dengar Bapaknya ngomong apa, itu penghakimannya. Dari sejak semula sebelum manusia berdosa, itu yang Tuhan mau. Dia berkata, kamu tidak bisa handle ini, nak. Tanpa persekutuan dengan aku, baik dan jahat ini membuat kamu jahat. Baik pun baik yang jahat. Dan dia berkata, ikuti aja yang aku katakan, lakukan, aman, difilter oleh Tuhan. Waktu mereka melanggar itu, filternya diangkat. Rusak, saudara. Anda kan tahu pepatah berkata, nila setitik, merusak susu sebelanga. Kalau baik dan jahat dicariin satu, nila dan susu. Yang dominan warna nila atau susu, saudara? Nila. Yang gelap itu mati. Kalau Anda seorang pelukis, Anda tahu. Kalau Anda menggunakan warna hitam dominan, Anda campur dengan apapun, dominannya tetap hitam, saudara. Orang tahu yang baik dan yang jahat, orang kepengen nyoba yang jahat. Yang baik biasa-biasa, yang jahat menarik hati. Kenapa? Itu sebabnya Tuhan berkata, jangan kamu makan. Soal baik dan jahat aku filter buat kamu. Aku beritahu yang baik buat kamu, aku sampaikan yang perlu buat kamu, lakukan. Dan mereka tidak mau itu, saudara. Dari mana mereka tidak mau? Sebab telinganya Hawa sudah kemasukan larvanya Beelzebul. Dia mulai ngomong, dia dengerin setan bicara. Larvanya sampai ke otaknya, cara mikirnya berubah. Nah Salomo juga ngalami yang sama. Buka 1 Raja-Raja pasal yang ketiga. 1 Raja-Raja pasal yang ketiga. Ayat yang ke-9. Ini yang didoakan Salomo. Allah berkatnya, kau minta apa Salomo? Dan ini yang dia minta. Perhatikan saudara. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang apa? Faham. Bahasa Inggrisnya, teksnya berkata, a hearing heart. Hati yang mendengar.
menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Untuk bisa jadi raja yang menghakimi, dia minta a hearing heart, hati yang mendengar. Persis seperti Yesus. Aku menghakimi berdasarkan apa yang aku dengar. Nah, kita sekarang ini punya pengetahuan toh, yang baik dan yang jahat. Kenyataannya kejahatan lebih dominan di mana-mana. Tapi kalau Anda mau kembali kepada yang asalnya Allah ciptakan, minta kepada Tuhan, oh hearing heart. Jadi telingamu dipasang betul untuk apa yang Tuhan katakan dan bukan apa yang Beelzebul mau masukkan dalam telinga rohani kita. Nah, saya berdoa Anda bisa paham ini. Sebab saya berkata jujur, saya ikut Tuhan sudah 22 tahun. Saudara. Baru pagi ini Tuhan buka pada saya, mengapa Tuhan melarang orang makan buah itu? Karena begitu mereka makan, Anda mengalami independen dalam hidupmu. Tidak dependen lagi kepada Allah, Anda independen, Anda merdeka, Anda bebas dari Allah. Yesus memberikan pola, dikembalikan lagi. Saudara tahu misalnya ya, saya perhatikan di banyak tempat, orang misalnya cari pegawai aja. Susah toh Anda ngerti ini baik atau buruk? Susah. Semua ada positif, ada negatifnya. Cari menantu sama, positif, negatif. Cari tetangga aja susah, positif, negatif. Berat. Cari istri, cari suami juga berat. Ini ada positifnya, ada negatifnya. Tapi kalau Anda punya a hearing heart, hati mendengar, Anda akan tahu arah yang tepat yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Sehingga akibatnya apa? Anda akan seperti Tuhan. Engkau akan menyerah dengan dia, lalu saudara akan dipimpin Tuhan, langkah demi langkah, Anda akan dibawa ke dia, tanpa pusing pikiran kita. Kenapa kok kita pusing? Anda tahu negatifnya ini, positifnya ini, terus mikir seperti itu. Itu yang membuat kita jadi terlalu pinter, ngatur diri sendiri, akhirnya runtuh semua. Belajar dikembalikan ke asalnya, minta hati yang mendengar. Adam dan Hawa, Anda dengerin, waktu mereka makan buah itu, bukan yang baik yang lahir. Anak mereka yang lahir pertama adalah pembunuh pertama. Kain bunuh Habil kan. Bayangin punya anak laki pertama, langsung jadi pembunuh yang pertama. Itu keluarga ngalami ancur-ancuran saudara. Yang dibunuh adik kandungnya sendiri. Bayangin saudara. Dan sisa dari sejarah manusia seperti yang kita lihat pada hari ini. Belajar. Saya sedang berdoa supaya Allah memberikan kepada kita sesuatu yang dari Tuhan, saudara. Anda mesti belajar hidup dalam roh seperti ini. Belajar dengerin apa yang dia katakan. Kalau Anda lakukan seperti yang dia perintahkan, Anda akan aman. Aman. Banyak hal yang di luar cara kemampuan berpikir kita. Makanya sekarang ya kalau Anda perhatiin, itu manusia begitu. Nah, sekarang balik sebagai terakhir, ayat terakhir, Kejadian pasal 3. Saya mau tunjukkan kepada Anda apa ini. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6 dan kita akan selesai dengan ini. Kejadian 3 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah, kita nggak ada waktu bahas ya, tapi kalau Anda baca di Alkitab, indikasinya ular waktu itu punya kaki. Sampai Tuhan kutuk berkata, kamu akan jalan dengan perutmu. Ular yang punya kaki itu apa? Nah, Anda ngerti kan? Ngerti kan? Pura-pura nggak ngerti. Ular yang punya kaki. Nah, ngerti kan? Nggak tahu ya, terserah. Atau pura-pura tidak tahu. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu nanti kamu mati. Oh, ini si Hawa ini pinter tapi goblok sebetulnya. Dia nggak ngerti namanya buahnya itu apa. Dan Tuhan tidak pernah berkata, kamu raba pun mati. Nggak ada. Dia sudah pelintiri semua, dipelintiri, ayat dipelintiri. Lihat saudara, setan itu sudah masuk, Anda dengerin ya. Itu kebenaran firman bisa dipelintir-pelintir, bisa dirubah semua.
Ini sudah mulai tidak waras. Nah, orang tidak waras, dia akan bertindak tidak waras. Ayat berikutnya. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakan, matamu akan terbuka dan kamu akan seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, bedanya, iblis tidak pernah berkata, Tuhan jadi filter buat kamu. Toh kamu akan diajari yang baik dan yang jahat. Tapi dia jadi filternya, sehingga yang terbaik yang dia berikan, kamu makan semua, tidak tahan dengan kejahatan di dalamnya. Nah, perempuan itu melihat, perhatikan ayat 6, bahwa buah pohon itu baik dan untuk dimakan, dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi apa? Pengertian. Saudara, terusin baca lagi di rumah ya. Tapi saya memberitahu, kata pengertian di sini bukan hanya understanding pengertian, tapi kata pengertian terjemahan hurufiahnya juga artinya keberhasilan dan kemakmuran. Pengen enggak manusia? Dari dulu saudara, dia berkata, wah ini membuat berhasil dan makmur. Kalau aku tahu yang baik dan yang jahat, aku akan berhasil, aku akan makmur. Tapi di luar Tuhan, celaka semua kita hari ini. Untung Tuhan Yesus datang menyelamatkan kita dan hubungan kita dipulihkan kembali. Hari ini kita bisa beda dengan manusia dunia. Anda bisa punya hati yang mendengar apa yang Tuhan katakan. Minta seperti Salomo minta, aku tidak mau menghakimi dari diriku sendiri. Apa yang aku dengar kata Yesus, itu yang aku katakan. Dan dengarkan Salomo berkata, berikan kepadaku a hearing heart, hati yang mendengar. Nanti Anda akan melihat hidupmu itu luar biasa. Hidupmu akan luar biasa. Engkau tidak akan pernah membiarkan iblis menginjak hidupmu. Istri saya cerita menarik sekali. Satu hari, Anda tahu dalam perkembangan sebagai orang Kristen, tidak satu orang pun yang kebal atau dibebaskan dari proses Tuhan. Apakah Anda pendeta atau Anda bukan pendeta, enggak jadi soal. Semua kita anak Tuhan, ada prosesnya. Satu kali dia mengalami satu proses di mana ada orang yang tidak diberkati dengan apa yang dia lakukan. Dan iblis nuduh berkata, lihat kamu jadi sandungan bagi orang lain. Lihat yang kamu buat ini jadi sandungan bagi orang lain. Selama 2 hari dia gak bisa doa, gak bisa apa-apa, tekan setan. Kalau sudah begitu, iblis berkata, kamu gak layak melayani. Lepaskan pelayananmu, kamu tidak layak melayani. Kalau bisa patah, habis saudara. Dalam keadaan seperti itu berat seringkali ya. Dia masuk ke kamar doa, dia sembahyang, dan dia cerita dengan saya. Dia mendengar suara Tuhan yang audible, yang didengar oleh telinga. Itu loh pentingnya a hearing heart. Suara Allah itu membersihkan semua larva dari telinga kita. Semua larva Beelzebul keluar waktu kita mulai mendengar Tuhan bicara. Dan Tuhan berkata begini, audible, gamblang berkata begini, aku akan mengubah engkau pada waktunya. Tapi jangan biarkan iblis menindas hidupmu. Dan pergumulan itu hari ini sudah kita lewati. Dia sudah selesai dengan itu. Saya tahu perubahan yang Tuhan buat dahsyat sekali. Sebagian Anda pernah dengar waktu dia khotbah yang terakhir di gereja ini. Dengar baik-baik saudara. Tuhan sabar dengan kita. Iblis nuduh Anda banyak. Oh, kamu ini gak layak, kamu ini gombal, kamu ini begini, kamu ini begini. Katakan dulu. Tapi Yesus dan darahnya telah menguduskan aku. Itu kan katamu. Bapak berkata, aku dibenarkan dalam Kristus. Aku rak bakal kumpul mbek kowe, rasa mbok urusi. Aku kumpul dengan Tuhan yang menerima aku. Amen. Itu kebenaran yang Dia berikan dalam hidup kita. Engkau ditekan, kau berkata, engkau hancur hidupmu, ekonomimu hancur, gak ada masa depan lagi. Dapat suami kayak gitu, dapat istri kayak begitu, anak-anak kayak begitu, tetangga kayak begitu, RT kayak begitu. Dia berkata, hancur hidupmu. Itu kan katamu. Tapi di hadapan Allah, Dia berkata, rencana Tuhan buat aku adalah rancangan damai sejahtera, mendatangkan hari depan yang penuh dengan pengharapan dan kemuliaan yang sediakan buat hidupku. Nah, amen. Dan belajar berkata, Beelzebul, tutup mulutmu, keluarkan larvamu di tempat lain. Telingaku bukan tempat larvamu bersarang. Singgatmu pergi. Amen saudara. Kenapa kita perlu urapan? Supaya telinga kita dibersihkan dari singgat-singgat dan larva-larva itu. Tidak ada orang yang ingin membiarkan telinganya dimasukin larva apapun. Apalagi larvanya Beelzebul. Ingat saudara, ini bukan kamar bersalin buat Beelzebul. Ini juga bukan
toilet buat Beelzebul. Ini untuk mendengar Tuhan bicara kepada kita. A hearing heart. Kalau Anda bisa dengar Allah bicara. Makanya saya sering kali ajak Anda baca ayat bersama-sama. Supaya telingamu dibersihkan dari larvanya Beelzebul. Rumah sakit bersalin Beelzebul, tolong tutup hari ini juga. Tidak menerima pasien lagi. Beelzebul tidak boleh masuk di dalamnya. Amen. Ingat, Anda bisa izinkan Beelzebul bersarang. Atau Tuhan tanamkan iman. Alkitab berkata, iman datang dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Kristus. Biarkan yang engkau dengar adalah firman-Nya. Dan jangan jadikan telingamu rumah sakit bersalin ibu dan anak Beelzebul. Buang. Amen. Jangan jadi ahli bidan melahirkan anak-anaknya Beelzebul. Keluarnya larva. Saudara. Itu mengerikan sekali dan itu sampai ke otak kita. Buang semuanya. Alkitab berkata, yang sedap didengar, pikirkanlah itu, kata Paulus. Yang sedap didengar, yang kurang sedap, buang. Mari angkat tangan sama-sama. Katakan dalam nama Yesus, telingaku bukan tempat Beelzebul bertelur. Telingaku tempat untuk mendengar firman Tuhan disampaikan dalam hidupku. Dan aku percaya setiap perkataan Tuhan akan membuat iman timbul dari dalamku. Dan dengan iman, aku berkenan di hadapan Tuhan. Amen. Dengar baik-baik saudara sekalian, Allah mengasihi kita. Amen. Tuhan mengasihi Anda dan saya. Jangan biarkan semua yang dari setan merusak hidup kita. Buang semua gosip, sampah-sampah. Kalau orang ngomong, hati-hati loh, Beelzebul. Tiap hari doakan Tuhan, urapi telingaku supaya aku mendengar semua yang baik dari Tuhan. Saya belajar begini, sejak saya berdoa itu saudara ya, saya ini orang yang lambat mendengar gosip-gosip terhangat dalam dunia persilatan gereja-gereja. Serius. Kalau ada orang cerita, Pak ini loh, saya nggak dengar, telat. Kalau sekali dua kali, ya mungkin kebetulan nggak dengar, tapi betul-betul sekian tahun terakhir ini selalu terlambat mengikuti perkembangan dunia persilatan pendeta dan gereja-gereja. Yang negatif masuk itu terlambat, sekian waktu kemudian baru saya dengar dan bingung, loh begitu kan? Loh iya kamu gak ngerti, gak tahu tuh. Saya percaya Tuhan tutup telinga saya untuk tidak membiarkan Beelzebul bersarang. Ini bukan rumah sakit ibu dan anak, saudara. Ini bukan klinik ibu dan anak, saudara. Untuk Beelzebul bersalin. No. Ini tempat firman-Nya disampaikan dan membuat iman di dalam kita timbul. Anda mau tidak patah semangat juangmu? Jangan biarkan larvanya Beelzebul masuk dan merusak otak kita. Biarkan perkataan Tuhan yang masuk. Dan kita berkata, apapun yang Engkau katakan Tuhan, itu yang terbaik buat hidupku. Mari angkat tangan sama-sama sekali lagi. Hamba berdoa demi nama Yesus. Engkau bawa anak-anak-Mu kembali kepadamu Tuhan. Sucikan telinga kami. Sucikan pendengaran kami. Dari semua yang jahat. Kami tahu kami hanya mau dengar akan perkataan-Mu saja. Berkati umat-Mu, siapkan hati kami pada pagi hari ini, terima tubuh dan darah-Mu. Ajari kami Tuhan, mendengar yang Engkau katakan, dan tidak lagi bergantung pada pengertian kami sendiri. Karena pengetahuan yang baik dan yang jahat, akan membuat kita jahat, dan makin jahat, dan makin jahat. Tapi syukur kepadamu Tuhan, Engkau berikan yang terbaik kepada anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan Yesus, tetap siapkan hati saudara yang bertugas boleh maju ke depan. Kita akan layani saudara-saudara kita pada pagi hari ini.